Halo teman-teman ATLM Indonesia, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas bakteriologi umum pertemuan ke-8 dalam perkuliahan kali ini, yaitu pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri terdiri dari beberapa fase dan pertumbuhan bakteri dapat diukur jumlahnya dengan mengukur secara potenometer atau kamar hitung atau menggunakan yang lainnya. Oke, lanjut kita mulai dahulu dengan materi pertama, yaitu pertumbuhan bakteri. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya, maka bakteri memerlukan perkembangbiakan agar tidak punah. Pertumbuhan ini tergantung dari pertama keadaan dari bakteri itu sendiri, misalnya genetikanya viable non viable. Yang kedua lingkungannya, di sini misal konsentrasi dan jenis bahan makanan, oksigen, CO2, temperatur, pH, cahaya dan lain-lainnya. Ini mempengaruhi pertumbuhan bakteri seperti pembahasan yang sebelumnya. Yang dimaksud dengan pertumbuhan bakteri adalah peningkatan semua komponen dari organisme, baik meningkatnya protoplasma bakteri tadi maupun proses asimilasi dan disimilasi pada mikroorganisme tadi, sehingga dia bisa tumbuh membelah dari satu menjadi dua. Nah, cara-cara berkembang biak bakteri ini ada beberapa cara. Yang pertama pembelahan binder, jadi belah dua. Secara amitosis dengan membelah menjadi dua bagian. Waktu di antara dua pembelahan tersebut disebut dengan waktu generasi. Yang berlainan pada tiap jenis-jenis bakteri tergantung jenisnya. Variasi antara 20 menit sampai dengan 15 jam. Misalnya Mycobacterium tuberculosis yang paling lama juga untuk membelah. Sementara mungkin yang cepat adalah Staphylococcus. Yang kedua, pembentukan tunas atau cabang di sini. Bakteri membentuk tunas, kemudian tunas akan melepaskan diri ya. Setelah melepaskan diri, maka akan membentuk individu yang baru dari bakteri tadi. Ini akan berbeda ya setiap bakteri dalam hal perkembangbiakannya. Kemudian lanjut lagi di sini yang selanjutnya yaitu pembentukan filamen ya. Sel mengeluarkan serabut panjang filamen yang tidak bercabang. Bahan kromosom kemudian masuk ke dalam filamen. Filamen terputus-putus menjadi beberapa bagian. Nah, tiap bagian membentuk bakteri baru. Ini teman-teman dijumpai pada keadaan abnormal pembentukan filamen ini. Misal pada kasus Haemophilus influenza yang dibiarkan pada perbenihan yang basah. Dia akan menjadi pembiakannya menjadi filamen pembentukannya. Nah, terkait pertumbuhan tadi maka kita perlu melihat yang namanya kurva pertumbuhan bakteri. Bila bakteri ditanam dalam perbenihan yang sesuai dan pada waktu-waktu tertentu dilihat jumlah bakteri yang hidup, dapat dilihat suatu grafik yang terdiri dari 6 fase. Jadi fasenya di sini ada 6 fase dalam kurva pertumbuhannya. Fase pertama fase penyesuaian diri atau lag fase. Di sini dia menyesuaikan diri lingkungan. Kemudian fase percepatan, fase eksponensial atau fase logaritmik. Fase pertumbuhan negatif, fase stasioner maksimum, dan terakhir fase kemunduran atau penurunan atau decline fase kematian. Kita mulai dulu dengan fase pertumbuhan bakteri yang pertama yaitu lag fase. Waktu penyesuaian sampai 2 jam. Misalnya setelah kita menginokulasikan bakteri pada medium ya yang baru. Bakteri belum berkembang biak tetapi aktivitas metabolismenya sangat tinggi. Pada fase ini terjadi hal-hal pertama meningkatnya ukuran sel walaupun tidak terjadi pembelahan sel. Kemudian meningkatnya sintesa protoplasma, kemudian yang ketiga meningkatnya aktivitas metabolik. Nah, kita pindah ke fase selanjutnya, fase kedua, fase akselerasi.
Sesudah fase lak dilewati, kecepatan pertumbuhan bakteri akan meningkat terus. Nah, kemudian di fase ketiga, eksponensial fase di sini, kecepatan pertumbuhan mencapai maksimum. Jadi kalau ada pertanyaan, maka fase 3 inilah yang kecepatan pertumbuhannya yang tinggi. Dan dalam keadaan konstan. Multiplikasinya maksimum sehingga sel-sel tampak kecil karena pembelahan. Fase ini berlangsung 18-24 jam. Komposisi sel dan bahan metabolit relatif konstan untuk jangka waktu tertentu dan tergantung sifat bakteri dan keadaan lingkungannya. Jadi di sini dalam 18-24 jam berarti dalam seharian semalaman dia sudah pertumbuhannya maksimum. Nah, kemudian kita pindah ke fase selanjutnya yang nomor 4, retardation fase, negative growth akselerasi. Maksudnya di sini adalah kecepatan pertumbuhan bakteri sudah mulai menurun. Jadi kalau puncak gunung dia sudah turun ya, yang sebelumnya puncak gunung turun lagi. Nah, kita pindah ke fase yang nomor 5 yaitu maksimum stationary fase. Di sini adalah dia terstop yang maksimum. Dengan meningkatnya jumlah bakteri, meningkat juga jumlah hasil metabolisme yang toksik bagi dia sendiri di lingkungannya. Bakteri mulai ada yang mati, pembelahan terhambat. Pada suatu saat terjadi jumlah bakteri yang hidup tetap sama, yaitu jumlah sel yang baru terbentuk seimbang dengan jumlah sel yang mati. Di sini bakterinya berkembang biaknya sangat lambat sekali. Karena di fase ini fase yang sudah sangat turun sekali. Panjang fase ini sangat bervariasi tergantung jenis bakterinya. Nah, kita pindah ke fase selanjutnya, fase terakhir, decline fase, death fase, fase kematian di sini. Yaitu kematian sel yang meningkat dan menurunnya populasi bakteri, kecepatan pertumbuhan negatif. Nah, keadaan lingkungan menjadi sangat jelek pada beberapa jenis bakteri sini. Timbul bentuk abnormal. Nah, dari 6 fase tadi, teman-teman bisa melihat fase tadi dengan melihat kurva pertumbuhan di samping ini. Yang mana di awal dia mengalami lag fase, kemudian naik sampai puncaknya, lalu berlahan-lahan merata lalu turun. Ada 6 fase di sini. Ilustrasinya adalah mungkin seperti ini. Lalu kita pindah masuk ke pengukuran pertumbuhan bakteri. Pengukuran pertumbuhan bakteri itu ada 2 parameter yang perlu dinilai. Yang pertama meningkatnya sel masanya. Kemudian yang kedua meningkatnya jumlah organisme. Jadi sel massnya ini ukuran, yang ini adalah jumlah. Kita mulai dengan pengukuran sel mass atau bacterial density. Berat kering sel atau total protoplasma per unit volume kultur. Secara langsung sukar. Yang biasa digunakan adalah secara tidak langsung pertama dengan menentukan kekeruhan atau turbidity broad kultur dengan spektrofotometer. Yang kedua, skala Macfarlane dengan larutan BaSO4 1%. Nah, cara evaluasi di sini digunakan untuk efek obat-obatan pada bakteri. Jadi penting di sini untuk melihat evaluasinya. Nah, kita lihat ilustrasinya pada gambar berikut ini, metode kekeruhan dengan spektrofotometer. Suspensi bakteri dari inokulat disinari untuk diukur absorben pada panjang gelombang fotometer di sini. Maka akan diketahui nanti mass density dari bakteri tadi. Nah, kita pindah ke pengukuran sel mass bacterial density di sini. Cara-cara lain yang digunakan yaitu pengukuran kandungan nitrogen. Yang kedua, pengukuran volume sel sesudah dilakukan sentrifugasi. Ini cara-cara lain untuk mengukur bacterial density-nya. Nah, pengukuran sel mass ini tepat untuk pengukuran yang berhubungan dengan biokimia dari bakteri tadi, fisiologi dan nutrisi dari bakteri.
Jadi penting di sini ya untuk keperluan tadi secara biokimia, fisiologi, dan nutrisi. Nah, kita pindah ke pengukuran jumlah sel atau sel konsentrasi. Di sini jumlah selnya yang diukur. Jadi di sini suatu dinyatakan dalam suatu jumlah sel per unit volume kultur dari biakan tadi. Nah, pengukuran dapat dengan dua cara. Pertama, total direct count, yang kedua indirect viable count di sini. Jadi hitung langsung secara total, kemudian yang dihitung secara tidak langsung totalnya dengan melihat yang viability, yang hidupnya. Kita mulai dengan total direct count di sini. Dihitung jumlah total dari sel bakteri baik yang mati maupun yang hidup dengan menggunakan pertama yaitu kamar penghitung khusus, Petrop-Hauser counter. Prinsip seperti hemositometer, sel dihitung dengan mikroskop dark illumination, jadi lapangan gelap. Di sini pentingnya di sini untuk menghitung menggunakan metode Petrop-Hauser counter. Jadi kalau ada pertanyaan maka jawabannya adalah Petrop-Hauser counter. Yang kedua menggunakan electronic particle analyzer. Misalnya pada Coulter counter. Jadi ini adalah hampir-hampir sama dengan prinsip dari hematologi analyzer, yang dapat mengukur distribusi, ukuran, dan jumlah sel bakteri dalam suspensi. Nah, kira-kira ilustrasinya untuk penghitungan menggunakan kamar hitung adalah seperti ini, seperti menggunakan kamar hitung dari sel darah. Kita pindah ke indirect viable count di sini. Untuk menghitung sel bakteri yang viable, misalnya adalah sel yang hidup. Populasi bakteri yang akan dihitung diencerkan terlebih dahulu, kemudian ditambah pada plate. Dianggap satu koloni berasal dari suatu viable. Koloni yang dihitung diambil plate yang tidak terlalu rapat, biasanya di bawah mikroskop 400 koloni per plate di sini untuk melihatnya. Nah, jumlah viable count di sini adalah hasil pengukuran koloni dikali pengenceran. Masih lanjut lagi kita di sini untuk pengukuran pertumbuhan bakteri. Di laboratorium dapat dilakukan penghitungan jumlah bakteri yang tumbuh di dalam media. Antara lain dengan cara pengenceran biakan atau medium dengan air steril. Pengenceran sampel dilakukan terhadap sampel yang diperkirakan jumlah bakterinya banyak. Tujuannya supaya dapat dihitung jumlah koloni tiap-tiap plate di sini. Menggunakan mungkin koloni counter nanti ini untuk menghitung bakterinya dalam medium agar plate ya. Dalam cawan Petri. Nah, masih pengukuran pertumbuhan bakteri, misalnya di sini menggunakan pengenceran sampel padat. 10 gram sampel dilarutkan pada pelarut sampai 100 ml, kocok pengenceran lakukan 10 kali. Lalu ambil 1 ml masuk dalam tamu steril yang sudah berisi 9 cc pelarut, kocok pengencerannya 100 kali. Lalu ambil 1 ml lagi masukkan tabung steril yang sudah berisi 9 cc pelarut, kocok kemudian pengencerannya 1000 kali. Demikian dan seterusnya sampai meraih pengenceran yang diperlukan. Ini mungkin bisa saja digunakan untuk total plate count, misalnya untuk MPN coli aplikasinya bisa digunakan. Lanjut lagi pengenceran sampel cair di sini. 50 cc sampel ditambah pelarut sampai 100 ml. Kocok maka pengenceran 10 kali. Dan seterusnya seperti pada pengenceran sampel padat di atas ya. Di sini untuk tekniknya hanya beda dari bahannya. Kita pindah ke menghitung bakteri cara kamar hitung. Rekatkan penutup gelas kamar hitung pada kamar hitung. Sedemikian rupa sehingga terlihat warna pelangi di gelas kamar hitung. Pipet larutan bakteri yang akan dihitung dengan pipet eritrosit sampai angka 0,5. Lalu tambahkan larutan zat warna metilin blue sampai 101. Jadi sebagaimana layaknya teman-teman menghitung sel pada hitung sel trombosit atau eritrosit. Kocok larutan bakteri sampai merata, buang larutan di ujungnya
pipet 2-3 tetes. Itu untuk membuang di bagian batangnya karena itu tidak tercampur. Jadi dibuang sehingga larutan yang ada di dalam kaca yang bulat itu akan turun. Itulah yang akan kita ukur nanti dengan menempelkan nanti pada tepi kaca penutup dari kamar hitung. Nah, ini tetesannya ya diambil. Lalu di sini penting sekali adalah di sini menghitungnya setelah larutannya sudah meresap dengan daya kapilaritet, diamkan dia mengendap dulu sel-sel bakterinya, maka hitung bakteri di bawah mikroskop dengan lensa objektif 45 kali sebanyak 80 kotak eritrosit. Luas kotaknya 1/400 mm persegi. Nah, lensa yang saat ini adalah lensa 40 kali yang menggunakan modern. Bila penghitungan bakteri dalam 80 kotak itu dapat 5.000 bakteri, maka dalam 1 mm kubik larutan bakteri itu kita lakukan dengan penghitungan menggunakan rumus. Jumlah sama dengan 5.000 kali 10 dalam kotak, kemudian 400 luas kotak, 200 pengenceran bagi 80, banyaknya kotak dihitung. Maka akan didapatkan 5 kali 10 pangkat 7 atau 5 juta per cc atau per mililiter. Nah, kelemahan cara ini sebenarnya ada, yaitu pertama tidak dapat membedakan antara bakteri yang hidup dan mati. Tidak tahu kita mana yang hidup yang mana yang mati. Yang kedua, tidak dapat membedakan antara bakteri dan kotoran zat warna. Kotoran zat warna mungkin ada yang membulat-bulat, mungkin akan mirip dengan bakteri. Nah, selanjutnya ini menghitung bakteri cara McFarland Nevelometer standar di sini. Nah, ini adalah tak sediakan 10 tabung dulu. Larutan asam sulfatnya siapkan 1%, barium klorida 1%. Lalu nanti campur keduanya dalam tabung pertama sampai tabung 10 sesuai dengan volume yang telah disiapkan. Maka akan didapatkan pada tabung pertama itu 300, kemudian yang kedua 600, ketiga 9, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 hingga 3000. Ini adalah kelipatan dari 300 bakteri ya kan dalam juta per mililiter. Nah, sebagai penutup ini adalah metode untuk mengukur pertumbuhan bakteri, yaitu pertama metode hitungan mikroskopik. Contoh penerapannya penghitungan bakteri dalam susu dan vaksin. Kemudian metode yang kedua hitungan cawan, penghitungannya bakteri dalam susu, air, makanan, tanah, biakan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga membran filter sama seperti hitungan cawan. Yang keempat pengukuran kekeruhan. Uji mikrobiologis, pendugaan hasil panen sel dalam kaldu, biakan, atau suspensi berair. Nah, kira-kira itu sebagai ringkasannya. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Marley pamit. Bye.